Huo Feng memandang Qi Peijia dengan rasa jijik di dalam hatinya, meskipun Qi Peijia sangat kuat, tidak tahu malu jika dia ingin menjadi tuannya dengan cara seperti itu. Anda harus tahu bahwa ketika Huo Feng diturunkan ke dunia sekuler, kekuatannya tidak lebih buruk dari Qi Peijia. Terlebih lagi, pemilik Fire Phoenix sebelumnya adalah penguasa domain salah satu dari 5 alam surga dan alam manusia, jadi Fire Phoenix dapat melakukan apapun yang dia inginkan di surga dan alam manusia. Namun kemudian dia melakukan kesalahan dan terlempar ke dunia sekuler, dan kekuatannya turun drastis. Untungnya, setelah bertemu Chen Ping, Huo Feng memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia surga dan manusia. Sekarang Qi Peijia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan dan ingin menjadi gurunya. Huo Feng merasa jijik di dalam hatinya. Tapi kekuatan Huo Feng sekarang terlalu rendah, jadi dia harus menanggungnya. Bisakah kamu benar-benar melindungiku? Huo Feng bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, siapapun yang melihat saya, Qi Peijia, harus menundukkan kepalanya dan berperilaku seperti manusia. Qi Peijia berkata dengan ekspresi bangga. Apakah kamu benar-benar sekuat itu? Maka aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku. Ketika Huo Feng mendengar ini, dia melompat kegirangan. Melihat burung Phoenix api sangat sederhana dan juga merupakan binatang mitos, jika Anda memberinya lebih banyak pelatihan dan pelatihan, itu pasti akan menjadi penolong yang baik di masa depan. Selain itu, burung Phoenix api terlihat murni dan halus, jadi bagus untuk menjaga tempat tidur tetap hangat di malam hari. Oke, karena kamu mengenaliku sebagai tuanmu, aku akan memberimu pertemuan dulu. Qi Peijia mengeluarkan ramuan dan melemparkannya langsung ke Huo Feng. Ini adalah ramuan yang saya temukan di medan perang para dewa dan iblis. Saya memberikannya kepada Anda. Terima kasih guru. Huo Feng sangat senang karena dia akan menyingkirkan ramuan itu. Makanlah, ramuan ini untukmu. Qi Peijia meminta Huo Feng memakan ramuan itu. Huo Feng ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya membuka mulutnya dan menelan ramuan itu. Bagaimanapun, dia harus patuh tanpa syarat sekarang agar Qi Peijia tidak curiga. Qi Peijia tiba-tiba tersenyum saat melihat Huo Feng benar-benar memakan ramuan itu. Tuan, saya baru saja diintimidasi. Saya ingin tahu apakah guru dapat membantu saya membalas dendam. Huo Feng bertanya pada Qi Peijia. Tentu saja, kamu bisa mengantarku ke sana. Qi Peijia mengangguk. Huo Feng membawa Qi Peijia ke arah yang berlawanan dengan gua tempat Chen Ping dan yang lainnya berlatih. Keduanya terbang jauh, dan burung Phoenix api berubah menjadi tubuhnya sendiri dan terbang di samping Qi Peijia. Ini membuat Qi Peijia merasa sangat puas. Burung Phoenix api selalu terbang di sampingku, menjadi hewan peliharaanku, dan itu sangat keren. Tetapi saat ini, Huo Feng sangat cemas. Dia perlu menemukan musuh yang kuat, dan kemudian mengikuti Qi Peijia untuk bertarung sampai kedua belah pihak terluka, sehingga Huo Feng dapat melarikan diri. Saat burung Phoenix api mengikuti Qi Peijia, dia tiba-tiba menemukan bahwa selusin biksu sedang mengelilingi seorang biksu wanita. Oh, pada saat ini, kultivator perempuan sedang dijepit ke tanah oleh lebih dari selusin biksu dari Sekte Yupu, dan dia harus melepas semua pakaiannya. Melihat lebih dekat, Huo Feng menemukan bahwa ini sebenarnya adalah orang-orang dari Sekte Yupu. Kalian pasti tahu kalau pemimpin Sekte Yupu, Hai Ande, sudah meninggal, namun masih ada seseorang dari Sekte Yupu yang lolos dari jaring. Tuan, mereka ada di bawah sana. Huo Feng menunjukkan dengan cepat. Setelah melihat ini, Qi Peijia menukik ke bawah. Qi Peijia melihatnya tanpa ekspresi, dan kemudian bertanya, apakah orang-orang ini mengganggumu? Ya, begitulah cara mereka menindasku. Huo Feng mengangguk. Siapa kamu? Segera keluar dari sini. Kami dari Sekte Yupu dan sedang bersiap untuk berlatih. Jangan ganggu kami. Mengerti? Setelah melihat Qi Peijia dan Huo Feng, seseorang dari Yupumen meneriakkan hinaan. Qi Peijia tidak berbicara, tetapi gumpalan kabut hitam muncul dari tubuhnya. Gumpalan kabut hitam ini seperti ular berbisa, menuju ke selusin murid Sekte Yupu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, selusin murid Sekte Yupu semuanya mati tanpa perlawanan. Ketika Huo Feng melihat pemandangan ini, hatinya ketakutan. Jika Qi Peijia menemukan gua tempat Chen Ping dan Bai Qian bersembunyi dan menemukan ada tambang peri di dalamnya, saya ingin tahu apakah dia akan mencoba merampoknya.
Huo Feng masih belum tahu bahwa Qi Peijia sedang mencari Chen Ping saat ini dan ingin membunuh Chen Ping. Oke, balas dendammu sudah terbalas, sekarang ikuti aku untuk mencari orang lain. Kata Qi Peijia. Siapa yang dicari tuannya? Huo Feng bertanya. Temukan pria bernama Chen Ping. Kata Qi Peijia. Chen Ping. Huo Feng tercengang. Apakah kamu kenal dia? Qi Peijia melihat ekspresi Huo Feng dan mengerutkan kening. Tidak, saya tidak mengenalnya. Saya hanya ingin tahu, apa yang Tuan ingin lakukan dengan Chen Ping ini. Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bunuh dia. Ketika Qi Peijia berbicara tentang membunuh Chen Ping, dia tidak bisa menahan gemetar. Tampaknya Qi Peijia menjadi bersemangat saat berpikir untuk membunuh Chen Ping. Ketika Huo Feng melihat ini, dia diam-diam merasa takut. Untungnya, dia memancing Qi Peijia pergi, jika tidak, Chen Ping akan berada dalam bahaya. Tuan, saya masih harus membalas dendam, bisakah Anda membantu saya? Saat ini, Huo Feng harus menunda Qi Peijia sebanyak mungkin, tetapi dia tidak bisa membiarkan Qi Peijia menemukan Chen Ping. Qi Peijia melirik ke arah Huo Feng, ayo pergi. Huo Feng terus terbang bersama Qi Peijia, tapi kali ini, Huo Feng berada dalam dilema, tidak tahu siapa yang harus dicari. Segera, Huo Feng dan Qi Peijia tiba di tambang peri. Saat ini, Raja Singa, Raja Macan Tutul, Raja Iblis berwajah seribu, dan Raja Kera semuanya ada di bawah sana, dan orang-orang ini masih mengobrak-abrik tas penyimpanan orang mati. Melihat orang-orang ini, Huo Feng langsung menjadi khawatir. Tuan, orang yang menggangguku ada di bawah sana. Ada milikku peri di bawah sana. Mereka mengambil milikku peri itu. Huo Feng menunjukkan dengan cepat. Milikku yang abadi. Mata Qi Peijia berbinar, lalu dia mengikuti burung Phoenix api dan bergegas turun. Raja Singa dan yang lainnya juga memperhatikan Qi Peijia mengikuti Huo Feng, tetapi mereka tidak mengenali Huo Feng. Bagaimanapun, kekuatan aura Huo Feng saat ini terlalu rendah, Huo Feng yang mereka temui sungguh surgawi. Apa bedanya? Namun, aura alam kesengsaraan tingkat 8 di tubuh Qi Peijia lah yang membuat beberapa orang waspada. Qi Peijia melirik mayat-mayat di tanah, lalu melihat ke tas penyimpanan yang sedang digeledah oleh Lion King dan yang lainnya, dan mau tidak mau mendengus, semua yang ada di sini adalah milikku, kamu bisa keluar. Petik 2. Kata-kata Qi Peijia mengejutkan Raja Singa dan yang lainnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka juga merupakan tokoh terkemuka di suku binatang, dan mereka juga Raja Iblis di antara 3 penguasa dan 4 raja, dan sekarang mereka ditegur oleh Qi Peijia seperti ini? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu membicarakan kami seperti ini? Tahukah kamu siapa kami? Raja Singa mengaum. Apakah kamu mencari kematian? Raja Macan Tutul juga memiliki cahaya dingin di matanya. Raja Kera mengangkat kepalanya saat ini dan tiba-tiba melihat Huo Feng mengikuti Qi Peijia, dia hendak berbicara, tetapi terhenti oleh tatapan Huo Feng. Tanda tanya petik 2. Rekan Tao, benda-benda di medan perang antara dewa dan iblis adalah benda yang tidak memiliki pemilik. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu milik Anda? Dan selalu ada sistem siapa yang datang lebih dulu, kan? Raja Iblis berwajah seribu bertanya pada Qi Peijia dengan sopan. Dan saat Raja Iblis berwajah seribu berbicara, aura di tubuhnya terus meningkat, dia berada di puncak alam kesengsaraan tingkat ke-7, mendekati alam kesengsaraan tingkat 8. Raja Singa, Raja Macan Tutul, dan Raja Kera juga memancarkan aura mereka, menyelimuti Qi Peijia. Qi Peijia sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak lemah kekuatannya. Meskipun dia berada di alam kesengsaraan tingkat 8, jika dia harus menghadapi 4 orang ini pada saat yang sama, belum pasti siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Awalnya aku menemukan tempat ini lebih dulu, tapi karena kamu sudah menemukannya, aku akan memberikannya kepadamu. Qi Peijia tidak berencana memulai konflik dengan Lion King dan yang lainnya, dia ingin menghemat energinya untuk membunuh Chen Ping. Petik 2. Terima kasih banyak. Raja Iblis berwajah seribu menangkupkan tangannya dan menahan napas. Qi Peijia juga berbalik dan pergi, yang membuat Huo Feng sangat cemas. Tuan, maukah kamu membalaskan dendamku? Huo Feng bertanya dengan bingung. Lawannya juga sangat kuat, mari kita bicara tentang balas dendam nanti. Kata Qi Peijia. Melihat Qi Peijia ketakutan,
Huo Feng memutar matanya dan berkata, "Sial, kamu pengecut sekali, bah." Huo Feng meludah dengan keras, yang membuat Qi Peijia menjadi bodoh. "Monyet, kemarilah dan persetan dengannya untukku." Huo Feng melambai kepada Raja Kera dan berkata. Raja Kera buru-buru berlari ke arah burung Phoenix api dan berkata dengan sedikit malu, "Bibi, dia berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dan saya hanya di tingkat ke-7. Saya tidak bisa melakukannya. Sampah, kamu tidak akan bersatu dengan beberapa dari mereka untuk menidurinya bersama-sama." Burung Phoenix api memarahi Raja Monyet. "Raja Kera, ada apa denganmu?" Raja Iblis berwajah 1000 memandang Raja Kera dengan bingung dan bertanya. Raja Pengobatan berwajah 1000, "Tidakkah kau lihat, ini adalah burung Phoenix api, burung Phoenix api," kata Raja Kera dengan cemas. "Api Phoenix." Ketika Raja Kera mengatakan ini, beberapa orang memandang Huo Feng dengan hati-hati. Pada akhirnya, semua orang tersentak, mengapa Fire Phoenix menjadi seperti ini? Ceritanya panjang, kenapa kalian tidak menghajarnya? Anak ini hanyalah iblis kecil, tapi dia tetap ingin menjadi tuanku. Kenapa kamu tidak menunjukkan kebajikannya dengan mengencingi dirimu sendiri? Huo Feng memandang Qi Peijia dengan jijik dan berkata. Wajah Qi Peijia menjadi pucat karena api Phoenix, "Siapa kamu? Jangan lupa bahwa ramuan yang kamu ambil bukanlah ramuan sama sekali, itu ramuan beracun. Tanpa penawarku, kamu akan mati karena racun, Aku sudah mengetahuinya sejak lama, aku tidak takut." Fire Phoenix tidak takut sama sekali. Dia tahu kemampuan Chen Ping selama Chen Ping ada, pil racun apapun bisa disembuhkan. "Sialan, kamu berani meracuni bibiku." Ketika Raja Kera mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan menamparkan Qi Peijia dengan telapak tangannya. Melihat hal tersebut, beberapa orang lainnya pun silih berganti mengambil tindakan, 4 diantaranya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, apakah mereka takut salah satu dari mereka tidak akan mampu mencapai alam kesengsaraan tingkat 8? Ketika Qi Peijia melihat ini, dia berbalik dan lari. Saya melihat Qi Peijia melambaikan kabut hitam, dan kemudian seluruh orang memasuki kabut hitam. Dengan getaran di kehampaan, sosok Qi Peijia menghilang. "Sial, anak ini tahu sihir luar angkasa, kalau tidak aku pasti akan menghancurkannya." Raja Kera berteriak, lalu berjalan ke arah burung Phoenix api dengan wajah tersanjung dan berkata, "Bibi, menurutmu bagaimana penampilanku?" "Ya, sangat berharga kalau aku begitu baik padamu sebelumnya." Fire Phoenix menepuk bahu Raja Kera. "Huo Feng, apa yang terjadi padamu? Bagaimana jadinya seperti ini?" Raja Iblis berwajah 1000 bertanya dengan kaget. "Ceritanya panjang, aku akan memberitahumu ketika aku punya waktu, tapi kalian semua telah menjadi karakter dalam 3 penguasa dan 4 raja. Itu di luar dugaanku. Kalian adalah yang paling bodoh sebelumnya." Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dia harus kembali ke Chen Ping secepat mungkin. Dan dia ingin memberitahu Chen Ping bahwa ada seorang pria bernama Qi Peijia yang sedang mencarinya dan ingin membunuhnya. Ketika Huo Feng bergegas kembali, dia menemukan bahwa Chen Ping telah selesai mengikuti Bai Qian. Wajah Bai Qian memerah, dia jelas sangat puas. "Huo Feng, apa yang telah kamu lakukan?" Chen Ping bertanya pada Huo Feng. "Tuan, seseorang baru saja datang. Saya takut menemukan Anda, jadi saya membawa orang itu pergi," kata Huo Feng. "Siapa?" Chen Ping terkejut. "Itu adalah pria bernama Qi Peijia, dan dia bilang dia ingin menemukanmu dan membunuhmu," kata Huo Feng. Chen Ping terkejut sesaat dan memandang Huo Feng dengan hati-hati, "Lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri dari orang itu? Dia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan." Chen Ping tidak mengerti bagaimana Huo Feng bisa melarikan diri dari Qi Peijia ketika dia hanya berada di alam fusion. Huo Feng tersenyum dan berkata, "Orang pegunungan punya rencana cerdasnya sendiri." Huo Feng memberitahu Chen Ping apa yang terjadi, yang membuat Chen Ping sangat ketakutan. Untungnya, Huo Feng bertemu dengan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja. Jika tidak, Qi Peijia akan membunuh Huo Feng jika dia mengetahui bahwa Huo Feng telah berbohong kepadanya, hidup. Namun, ketiga kaisar dan 4 raja ini semuanya takut pada burung Phoenix api, yang di luar dugaan Chen Ping. Tiba-tiba, Huo Feng mengerutkan kening, seteguk darah muncrat, dan pil racun di tubuhnya mulai bekerja. Chen Ping buru-buru membawa Huo Feng ke dalam gua,
mendetoksifikasi dia, dan membiarkan Baiqian melindungi hukum di luar.